Selamat bertemu dengan saya, Bu Duma. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar dengan materi kelas 10 semester 1, yaitu dengan subtopik konfigurasi elektron. Persiapkan diri kalian, siapkan catatannya ya, oke? Tujuan pembelajaran, siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron, siswa dapat menuliskan diagram orbital dari suatu atom, siswa dapat menentukan elektron valensi dari suatu atom. Menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Lintasan atau kulit atom yang terdekat dengan inti mempunyai tingkat energi paling rendah. Kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang K, kulit kedua L, dan kulit ketiga M, dan seterusnya. Persebaran elektron di dalam kulit-kulit atom ini disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi setiap kulit mempunyai jumlah maksimum elektron yang ditentukan dengan rumus 2n². Jadi kita perhatikan di sini, ini adalah inti. Kulit pertama itu adalah maksimal elektronnya 2 elektron dengan rumus 2 kali 1 kuadrat karena dia kulitnya 1. Sedangkan kulit kedua, 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 elektron. Ini kulit kedua. Kulit ketiga adalah 18 elektron. Nanti bisa dilanjut kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya. Bagaimana menentukan konfigurasi? Penentuan konfigurasi ada dua cara ya. Yang pertama berdasarkan kulit atom, yang kedua berdasarkan model mekanika kuantum. Yang pertama berdasarkan kulit atom. Contoh, kita lihat contoh ada boron, magnesium, kalium, gallium, dan cesium. Bagaimana menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit? Ingat ya, yang diperhatikan adalah nomor atom, bukan nomor massa. Nomor atom di sini ya, nomor yang paling kecil dibandingkan dengan nomor massa ya. Jadi, pertama adalah kita harus isi kulit pertama, yaitu kulit K dulu, penuh dulu. Kemudian kita lanjut kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Karena boron ini mempunyai nomor atom 5, maka kita isi maksimal di kulit pertama 2. Kulit kedua maksimal adalah 8. Kenapa kita tulis di sini 3? Karena sisa dari 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang magnesium. Magnesium nomor atomnya 12, artinya elektronnya sama dengan 12. Kulit pertama kita isi 2, maksimal 2 ya. Kulit kedua maksimal 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Jadi sisanya tinggal 2 lagi, kita isi di kulit M. Contoh ketiga, kalium 19. Kulit pertama kita isi maksimal 2, kulit kedua kita isi maksimal 8, kulit ketiga itu maksimalnya 18. Tetapi perhatikan ya, jika sisa penulisan dari kulit L kurang dari 18, maka ditulis di kulit M hanya 1 sampai 8, tergantung sisanya ya. Kemudian sisa selanjutnya masuk pada kulit N. Karena sisa dari kulit L ada 9, kita tidak bisa tulis 9. 9-nya kita pecah menjadi 8, 1. Ya. Begitu juga dengan contoh gallium 31. Di kulit pertama kita isi maksimal 2, kulit kedua kita isi maksimal 8, kulit ketiga ini sisanya 21.
Jadi ini juga kita pecah 21 karena kulit ketiga maksimal 18, berarti kulit ketiga bisa kita tulis 18, sisanya ke kulit N. Begitu seterusnya, ya. Kedua, berdasarkan model atom mekanika kuantum. Ini berdasarkan 3 aturan, ada asas larangan Pauli, asas Aufbau, dan kaidah Hund. Kita lihat asas larangan Pauli, tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jadi penulisan konfigurasi seperti ini dikatakan, jadi dalam satu orbital, elektron itu tidak ada yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Penulisan elektron dalam orbital harus seperti ini dengan arah yang berlawanan. Kalau penulisannya arahnya yang sama dalam satu orbital, ini salah. Kedua, aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Jadi penulisan elektron dalam orbital itu dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Jadi tingkat energi yang paling rendah dimulai dari S, ya. 1S, 2S, 2P, 3S sesuai dengan tanda panah seperti ini, oke? Kemudian kaidah Hund, elektron-elektron yang berada di satu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi pengisian yang benar, misalkan ada 2 elektron di orbital P, pengisiannya harus sejajar dulu masing-masing orbital. Jadi kita isi 1 dengan arah ke atas, isi lagi ruang 2 dengan arah ke atas. Pengisian yang benar seperti ini, pengisian salah seperti ini, dengan langsung satu orbital dengan arah yang berlainan, salah. Jadi pengisiannya harus arah ke atas dulu, kemudian dilanjut arah ke bawah. Kalau seperti ini dengan 4 elektron di orbital P benar, 4 elektron di orbital P penulisan seperti ini salah. Jadi, di dalam kulit atom ada subkulit, dan subkulit ini terdiri dari subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S mempunyai satu orbital, berarti ada 2 elektron maksimalnya. Subkulit P mempunyai 3 orbital, berarti ada 6 elektron maksimal. Subkulit D mempunyai 5 orbital, berarti ada 10 elektron maksimal. Subkulit F mempunyai 7 orbital, berarti ada 14 elektron maksimal. Tiga S2. Apakah artinya 3S2? Misalkan 3S2. Angka 3 ini artinya elektron berada di kulit ketiga. S artinya elektron berada di subkulit S. Angka 2 artinya elektron di dalam subkulit S pada kulit ketiga. Maka urutan pengisian elektron pada orbital dari tingkat energi yang terendah seperti aturan asas larangan Pauli, asas Aufbau, dan kaidah Hund seperti ini. 1S2, 2S2, dan seterusnya. Diingat ya, S, SP, SP, SDP, SDP, SFD, P, SFDP. Ini adalah urutan dari subkulitnya. Ingat urutannya ya. Kita masuk pada contoh.
Tentukan konfigurasi elektron di bawah ini. Natrium 2311. Jadi menentukan elektron dilihat dari nomor atomnya. Jadi karena ini adalah 11, maka kita buat konfigurasi sesuai dengan urutannya ya. 11 sampai di sini 2 tambah 2 tambah 6 itu sudah 10. Sisanya adalah 1 elektron, berarti di 3s2 ini kita tuliskan 1 elektron. Maka konfigurasi natrium sampai di 3s1. Contoh kedua, 21. Berarti 21 kita ambil sampai di, ini adalah sampai 20 ya. 10 tambah 10, 20. Berarti sisa satu lagi kita tulis 3d1. Pengisian elektron 21 skandium ya sampai 3d1. Jadi diisi penuh dulu 4s2, sisanya 1 masuk ke 3d1. Tetapi penulisannya 3d1 dulu, kemudian 4s2 supaya kulit elektronnya berurut 1, 2, 3, 4. Pengisiannya tetap dimulai dari 4s2, kemudian 3d1. Oke? Penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Penulisan dengan lambang gas mulia ini adalah penulisan secara singkat. Karena kalau kita menuliskannya seperti ini, kalau nomor atomnya tinggi, maka ini akan terlalu panjang. Jadi kita singkat dengan menggunakan gas mulia. Kita ambil contoh 7 nitrogen, ya, kita menggunakan logam mulia, bisa dilihat di tabel periodik golongan 8. Pilih golongan 8 yang mendekati nomor atom. Misalnya ini 7, berarti yang mendekati 7 di bawah 7. Kita ambil berarti 2, bukan 10, karena 10 ini di atas 7. Berarti kita ambil yang 2 di bawah 7. 2 itu perwakilan dari 1s2. Berarti 1s2 ini kita ganti menjadi helium, sisanya 2s2, 2p3. Begitu juga dengan magnesium, kita pilih berarti yang mendekati magnesium adalah neon dengan nomor atom 10. 10 sampai di sini ya. Berarti sampai 2p6 diwakilkan neon, sisanya 3s2. Ini adalah penulisan konfigurasi secara singkat dengan menggunakan lambang gas mulia. Penulisan konfigurasi ada pengecualian pada subkulit D dan F. Kita perhatikan untuk subkulit D dan F misalnya adalah 24 krom. Secara ringkasnya konfigurasinya argon 4s2 3d4. Kita lihat di sini, elektron dalam subkulit D akan stabil apabila terisi setengah penuh atau penuh. Kalau setengah penuh berarti dia D5, kalau penuh D10. 4s2 ini penuh berarti stabil, 3d4 ini tidak penuh berarti tidak stabil. Kalau penulisan seperti ini, dia mempunyai satu kestabilan. Kalau kita mau mempunyai dua kestabilan berarti elektron dari S akan berpindah ke D. Jadi 4s1 3d5. 4s1 stabil, 3d5 stabil, berarti mempunyai dua kestabilan. Jadi penulisan yang benar seperti ini. Perhatikan juga 29 tembaga. 4s2 3d9. Ini stabil, tidak stabil. Maka supaya dua kestabilan, elektron dari S pindah ke D sehingga 4s1 3d10. Stabil, stabil, mempunyai dua kestabilan. Oke.
Diagram orbital. Bagaimana menulis diagram orbital? Langkahnya, tulis konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, kemudian buat orbital masing-masing, kemudian isi kotak orbital. Lihat contoh hidrogen 1s1. Karena elektronnya 1, berarti subkulit S, maka mempunyai orbital 1 dengan elektron 1. Kita lihat litium, 1s2, 2s2. S orbitalnya 1, penulisannya arah ke atas, arah ke bawah. 2s mempunyai 2 elektron, arah ke atas, arah ke bawah. Kita lihat karbon, konfigurasinya seperti ini. Terakhir di subkulit 2p dengan 2 elektron. Perhatikan 2 elektron di subkulit P, berarti kita isi 1 di orbital pertama dan 1 elektron di orbital kedua. Jadi penulisannya harus ke arah atas masing-masing ruangan. Perhatikan untuk oksigen 2p4. Di P4 ada 4 elektron, jadi seperti ini penulisannya. Ruang pertama arah ke atas, elektron kedua, elektron ketiga, penulisannya harus satu arah dulu. Elektron keempat di ruang pertama dengan arah ke bawah. Oke, penulisannya diperhatikan arah ke atas dulu, kemudian arah ke bawah. Elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Elektron valensi disebut juga elektron terluar. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Kita lihat contoh, ini konfigurasi berdasarkan bilangan kuantum. Ya, kalau diringkas seperti ini, jadi elektron valensinya kita ambil di N terbesar. Berarti berada di subkulit S. Berarti kita lihat elektronnya adalah 1. Mempunyai elektron valensi 1. Kemudian skandium 21. Kita lihat kalau dia terakhir di subkulit D, maka dia harus digabung dengan elektron subkulit S terdekatnya. Untuk menentukan konfigurasinya berarti 1 ditambah 2. Jadi kalau dia hanya terakhir di subkulit S, cukup dilihat elektron di S. Kalau terakhir di D, di P, di F, dia digabung dengan subkulit S terdekatnya. 1 ditambah 2. Kemudian kalau penulisan konfigurasi dengan berdasarkan kulit, kita lihat elektron terakhirnya atau elektron valensinya di sini, di terakhir. Berarti ini elektron valensinya sama dengan 2. Sampai di sini materi kita. Kita kembali ke topik yang lain, di kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Oke.